Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Nama saya Ricky, dan di kelompok saya terdapat 4 orang, yaitu saya sendiri, kemudian ada Putra Agung Winata, Jeki, dan Nicholas Joyananto. Dan startup yang kami ambil itu adalah Mobilku, yang dimana platform jual beli spare part online dan montir online. Apa itu Mobilku? Mobilku adalah sebuah platform jual beli aksesoris mobil yang ada dalam bentuk online maupun offline, yaitu berupa toko. Platform Mobilku ini juga menawarkan jasa pemasangan aksesoris mobil dan perbaikan serta servis mobil yang bisa ke lokasi pelanggan secara langsung. Jadi ini tuh cara kerjanya itu bisa berupa, kalau contoh Anda memesan aksesoris mobil dan kemudian tidak bisa memasangnya atau tidak pandai memasangnya, dikarenakan kadang aksesoris mobil itu ada orang tidak pandai memasangnya. Itu bisa saja memesan barangnya, kemudian bisa sekalian membeli jasanya, yang dimana akan dikirimkan orang yang kemudian dia akan membantu Anda untuk memasang aksesoris mobil tersebut. Dan kemudian ada perbaikan yang bisa dilakukan dari mana saja gini. Jadi jika engkau di mana saja akan kami kirimkan orang untuk melakukan perbaikan atau mungkin pemasangan aksesoris mobil, tergantung di mana lokasi pelanggan secara langsung. Untuk offering kita itu ada 3, yaitu pertama-tama pemasangan barang kapan saja dan di mana saja. Kemudian pemesanan montir 24 jam. Habis itu mudah dan praktis, yang dikarenakan tinggal memesan saja. Jadi mudah dan praktis. Untuk logo kami itu seperti yang bisa dilihat di sini, yang dimana pertama-tama logo kami itu terinspirasi dari pertama tentu saja mobil, yang dimana kita ambil setengah bagian dari mobil, yang kemudian seperti yang dilihat ada gambar peralatan-peralatannya, yang itu digunakan untuk menandakan spare part dan jasa montir, yang kemudian ada lingkaran abu-abu yang menandakan bisa kapan saja atau maksudnya 24 jam. Dan logo kami itu kami memilih logo ini itu biar nanti kalau orang melihat logo kami itu dia kayak sudah tahu bahwa ini itu tentang mobil. Dan setelah lihat yang logo peralatan bisa saja menandakan perbaikan, spare part, sebagai semacam gitu. Kemudian itu adalah nama brand dan startup kita. Untuk teknologi yang kami pakai itu, kita nanti akan pakainya hybrid di mobile apps yang ada di Android maupun iOS. Lalu ada map navigation, itu fungsinya untuk mengetahui di mana nanti pelanggan berada. Untuk tim kami itu ada 4 orang, yang dimana ada Nicholas Joyananto 20311087, yaitu hustler. Kemudian ada Putra Agung Winata yaitu 2031120, yaitu hipster. Kemudian ada Jeki 2131121, yaitu hacker. Dan saya sendiri yaitu Ricky 2031151, yaitu hustler juga. Selanjutnya kami akan menampilkan hasil interview dengan beberapa target customer kami. Selamat siang kepada Hanumi. Ya, selamat siang. Di sini saya akan mewawancarai tentang startup yang akan kami bangun. Jadi pertanyaan yang kami tanyakan kepada Hanumi yaitu yang pertama, apakah Anda sering menggunakan mobil untuk pergi kemana-mana? Ya, hampir setiap hari saya menggunakan mobil karena saya ini ngantar barang sembako gitu ya. Terus jadi saya harus pakai mobil karena barang yang saya bawa itu banyak. Baik. Saya masuk ke startup kami.
Jadi untuk soal pertanyaan yang kedua, pernahkah mobil Anda rusak atau mogok di tengah jalan? Pernah rusak dan mogok pernah, walaupun jarang tapi pernah gitu. Nah, baik. Jadi pertanyaan selanjutnya yang akan saya tanyakan yaitu pernahkah ingin servis mobil tapi malas ke bengkel? Pernah ya, ketika kilometernya udah sampai, waktunya udah servis. Nah, itu saya kadang malas sekali ke bengkel karena memakan waktu yang cukup banyak gitu. Oke. Nah, jadi di sini ini dari jawabannya Hanyuni sangat masuk untuk startup kami. Jadi mungkin bisa lebih nyambung jadinya. Nah, di sini kita ingin berencana membuat sebuah aplikasi di mana aplikasi ini kurang lebih seperti Gojek. Tapi aplikasi ini berfungsi untuk pesan montir untuk perbaikan mobil. Kurang lebih seperti home service. Nah, selain itu juga ada fitur jual beli spare part-nya. Nah, jadi pertanyaan saya di sini yaitu menurut Panyumi, bagaimana mengenai hal ini? Apa kira-kira akan bermanfaat bagi kalian? Pertama, bermanfaatnya itu ya ketika mobil kita mogok kan kita nggak tahu kapan dia akan mogok gitu kan. Pertama, kalau mogok di tengah jalan pasti sangat akan berguna gitu. Karena ketika udah mogok, kita tinggal call, telepon aja gitu. Atau manggil aplikasi gitu ya. Dari aplikasi kita panggil, nanti kemudian mekanik datang begitu. Baik, baik. Jadi Jadi menurut Hanumi, fitur seperti apa yang kalian inginkan untuk ke aplikasi ini? kalau untuk fitur sih yang saya bisa saranin sih hanya eh, seperti Google Map gitu ya. Kayak Gojek itu kan dia kan dari driver sama customer itu kan dia itu pasti ada mapnya, map or driver dan customer. Jadi driver itu nggak akan tersesat gitu. Jadi samalah dengan ibaratnya mekanik di sini pun tidak akan tersesat untuk mencari orang yang mogok begitu. Baik, baik. Jadi sarannya Hanumi untuk startup kami yaitu tentang navigasi, lah ya. Ya, Navigasi si benar. A dan si B. Ya, benar. Oke, baik. Akan kami catat untuk kedepannya. Semoga startup kami ini bisa berjalan. Selamat malam Ibu Julia. Sebelumnya terima kasih telah meluangkan waktunya untuk saya interview. Interview kali ini akan mengenai startup yang akan kami bangun yang bernama Mobilku. Di sini kami ada beberapa pertanyaan yang membutuhkan bantuan Ibu Julia untuk menjawab. Pertanyaan pertama, apakah Ibu sering menggunakan mobil untuk pergi kemana-mana? Lumayan sering, terutama pergi ke kuliah sama pergi hangout itu sangat seru. Oh, baik. Apakah selama menggunakan mobil itu mobilnya pernah rusak atau mogok di tengah jalan begitu? Eh, Sejujurnya saya belum pernah alami mogok, tetapi kalau kalau dia misalnya rusak sih pernah, tapi dia di bagian spare part-nya kayak di bagian lampunya itu, di headlamp-nya sama fog lamp. Oh, begitu. Kalau mobilnya rusak itu apakah dibawa ke bengkel atau kadang ada rasa-rasa malas begitu untuk dibawa ke bengkel dan dibiarin saja? Sejujurnya malas, jadinya saya biarin aja. Oh, begitu. Di sini kan Iya. kita berencana untuk buat aplikasi ini, Bu. Aplikasi ini sejenis aplikasi Gojek, tapi dia lebih khusus ke jual beli spare part dan juga untuk pesan montir. Montir ini dipesan secara online untuk memperbaiki mobil yang rusak oleh user, yang dipesan oleh user. Nah, di sini menurut Ibu kira-kira apakah fitur-fitur atau aplikasi ini bermanfaat kalau misalnya dibikin atau tidak? Menurut saya itu sangatlah sangatlah bermanfaat, terutama kalau bagi orang-orang yang mobilnya itu rusak kan, mereka yang bisa malas pergi ke itu kan, ternyata ke apa bengkel, mereka bisa tinggal pesan aja dapatnya. Jadinya mungkin dia bisa bisa bawain ke rumah. Jadi kita bisa pasang di rumah sendiri. Oh, begitu. Jadi kalau misalnya aplikasi ini kita buat,
kira-kira Ibu ingin ada fitur apa aja ya, Bu? Dari saya mungkin bisa pasang di itu rumahnya, kalau udah di rumah masing-masing, atau enggak bisa kita bisa tahu kapan-kapan aja kita harus servis kendaraan kita, sama misalnya STNK, misalnya STNK-nya itu, misalnya selalu keadaan luar kan, kita juga bisa tahu sih dari fiturnya itu, kayak ada himbauan, jadinya jadi kita bisa standby juga. Oh, jadi seperti himbauan kalau kita harus servis mobil seperti itu ya? Benar, Notifikasi seperti itu. benar. Oh, baik. Terima kasih Ibu atas waktu yang disediakan untuk saya interview. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam Bapak Johan. Sebelumnya terima kasih telah meluangkan waktu untuk saya untuk melakukan interview ini. Di sini saya ada beberapa pertanyaan mengenai startup yang akan saya bangun. Pertanyaan pertama adalah, apakah Bapak sering menggunakan atau pernah menggunakan mobil untuk pergi kemana-mana? Ya, saya pernah menggunakan mobil ya, dan saya menggunakannya saat pergi weekend sekali-sekali. Oke, baik. Apakah selama mengendarai mobil itu, mobil pernah mogok atau rusak di tengah-tengah jalan? Untungnya sih masih tidak pernah ya. Oh, berarti Bapak tergolong beruntung ya. Kalau Iya. untuk servis mobil sendiri bagaimana, Pak? Apakah Bapak pernah pengen ke bengkel tapi rasanya malas atau jenuh seperti itu? Iya, tentu saja. Kadang kan saat kita mau ke bengkel, dari jarak saja sudah jauh. Kemudian dari waktu pun, untuk servisnya pun membutuhkan waktu yang cukup lama juga, tergantung dari perbaikan kita. Oh, seperti itu. Jadi di sini kan kita berencana membuat suatu aplikasi, Pak. Aplikasi ini mirip seperti Gojek, tapi aplikasi yang kita bangun ini berfungsi untuk pesan montir atau membeli spare part atau aksesoris mobil. Nah, untuk aplikasi ini sendiri menurut Bapak kalau berhasil dibuat kira-kira bagaimana manfaat yang dirasakan? Apakah berguna atau justru sangat tidak berguna? Menurut saya pribadi sih tentu saja ya berguna, dan kita sendiri kan juga mendapatkan manfaatnya seperti montir yang bisa memperbaiki mobil kita dengan lebih cepat melalui aplikasi. Kemudian kita bisa mengetahui spare partnya. Oh, begitu. Kalau untuk aplikasi ini kira-kira apakah ada saran dari Bapak fitur-fitur seperti apa atau fungsi-fungsi seperti apa yang Bapak inginkan? Mungkin yang pertama ya, bisa membutuhkan fitur seperti tracking untuk supaya kita tahu keadaan di mana mobil kita berada. Kemudian yang kedua yaitu estimasi harga. Ketika kita mau beli atau mau jual spare part, pasti kita ingin mengetahui harganya terlebih dahulu. Jadi itu aja sih menurut saya. Oh, berarti cuma berhubungan kepada budgeting dan trackingnya ya, Pak ya? Iya, Oke. Saya rasa cukup sekian yang dapat saya tanyakan untuk sementara ini, Bapak. Terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu. Selamat malam, Pak. malam. Selamat malam, Ibu Juniani. Sebelumnya, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk saya interview. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai bisnis yang akan kami bangun. Pertanyaan pertamanya adalah, apakah Ibu pernah atau sering menggunakan mobil untuk pergi ke suatu tempat atau pergi bekerja? Iya, saya sering menggunakan mobil untuk pergi kemana saja, seperti ke kantor, berbelanja bulanan, ke pasar, dan lain-lainnya. Oh, begitu. Selama mengendarai mobil itu pernah nggak mobilnya macet atau mogok atau rusak di rumah, di jalan, atau dimanapun? Oh, pernah. Pernah beberapa kali mobil saya itu rusak, atau banyak kempes, dan lain-lainnya. Oh, kalau rusak gitu biasa
ada niat gak sih ke bengkel atau malas? Kalau urusan sudah parah pasti ada niat ke bengkel. Cuman kalau biasa aja kadang malas sih. Jadi lebih baik kayak pengen banget yang instan gitu aja. Oh, berarti ibaratnya kalau terpaksa aja baru mau ya. Kalau nggak terpaksa enggak ya. Iya, iya Oh. seperti itu. Di sini kan kita berencana Bu untuk buat bisnis namanya itu mobilku. Di mana mobilku ini kayak platform untuk jual beli spare part atau aksesoris mobil serta juga menyediakan jasa montir online. Jadi pemesannya itu mirip Gojek. Jadi dia secara online. Kira-kira kalau ada aplikasi ini apa Ibu tertarik untuk pakainya? Sejujurnya saya tertarik karena apalagi kita hidup di zaman yang sudah instan, yang di mana-mana tuh menggunakan online. Jadi menurut saya itu hal yang sangat sangat yang berinovasi gitu lah. Jadi kita kalau misalnya mau pinjam mogok atau apa, kita gampang nggak telepon seperti yang mobilku, tinggal panggil montir online, sudah datang dan bantu kita kerjain mobilnya. Menurut saya sangat efektif untuk kamu-kamu yang agak malas untuk pergi ke bengkel dan lain-lainnya. Oh, begitu. Kalau misalnya fitur apa kira-kira yang Ibu inginkan? Ya, seperti ya montir online. Mungkin ya ada yang customer service yang seperti kalau misalnya kita tidak tahu, kita bisa tanyain ke customer service-nya kayak ini kenapa ya, permasalahan kenapa gitu. Jadi kita bisa tahu. Gitu. Oh, seperti jasa konsultasi sebelum manggil Iya. montir ya? Yes, Oh, betul sekali. oh baik Bu. Sarannya akan kami tampung dulu ya. Ya, Terima kasih ya Bu telah meluangkan waktu untuk kami untuk interview ini. Kami ucapkan terima kasih. makasih. Apakah Pak Ingkam sering menggunakan mobil nih untuk pergi kemana-mana sekarang? Cukup bisa dibilang sering karena setiap mau keluar aku biasa berpergian dengan mobil. Oh, jadi bepergiannya pakai mobil ya sekarang. Nah, Iya. untuk mobilnya sendiri pernah nggak kayak rusak di jalan atau mogok di rumah gitu pas mau pergi jadi nggak bisa pergi? Pernah sekali kalau nggak salah di Nongsa mogok di sana waktu itu. Oh gitu ya. Nah, kalau Iya. lagi mogok tuh atau rusak. Nah, kalau di rumah, kalau mau pergi servis itu agak malas nggak sih ke bengkel? Atau misalnya di jalan mogok, kan kita jadi kerepotan kalau mau ke bengkel sendiri. Iya. Oke, ini hal kadang waktu itu aku juga pernah ya, pas banku bocor, susah kalau misalnya mau berpergian ke bengkel kan. Dan mungkin males juga karena takut ban itu bakal semakin rusak gitu loh. Oh gitu ya. Jadi ya lebih bagusnya bisa ada tukang bengkel yang datang. Oh oke. Jadi startup kami menawarkan jasa untuk teknisi online dan montir online. Nah di sini kita dapat memanggil montir atau teknisi online secara dari aplikasi saja. Jadi seperti GoFood, Grab gitu. Nah, kita di sini menawarkan jasa teknisinya. Dan kami juga akan menawarkan pembelian produk spare part mobil dan kendaraan lainnya. Nah, menurut Pak Income sendiri bagaimana mengenai hal ini? Apakah kira-kira akan bermanfaat bagi masyarakat? Oh, bermanfaat sekali ya. Karena kan bisa manggil tukang servisnya ke rumah kan. Atau misalnya kayak waktu itu mogok di Nongsa, bisa nggak perlu repot-repot ke bengkel lagi. Bisa suruh mereka datang gitu. Dan nggak makan waktu yang banyak juga. Iya, betul. Oke, menurut Pak Income nih, fitur apa sih yang akan Pak Income inginkan kalau aplikasi ini udah jalan? Mungkin untuk sekarang aku lebih senangnya dengan cashless ya. Kayak pemakaian dengan GoPay, OVO, ShopeePay, dan lain-lain. Karena sistemnya itu lebih fix gitu loh. Dan lebih aman juga. Dan emang akhir-akhir ini saya lebih senang cashless daripada. Jadi pembayarannya secara cashless ya, karena udah modern juga saat ini. Nah, biasanya untuk pembelian spare part mobil nih, lebih suka dipasang langsung oleh teknisinya atau lebih suka pasang sendiri sih di rumah? Kalau saya personally sih sukanya dipasang oleh teknisinya. Karena saya juga kurang profesional dan bisa
tenagaku bisa terkuras juga sama buang waktu juga. Mending Oh, saya jadi cari yang untuk menghemat waktu juga ya. Terima kasih atas perhatiannya dan ini adalah startup yang kami buat.